Sander yang bijak. Aiden yang sedang berada di kantor terkejut saat mendapatkan telepon dari ibunya yang menyuruhnya untuk pulang secepatnya. Ditambah lagi suara Cece terdengar tidak bersahabat. Aiden mengernyitkan kening, lalu masukkan ponselnya ke dalam kantong jasnya dan bergegas pulang ke rumah. Aiden masuki rumahnya dengan perasaan biasa saja. Ia tidak merasakan sesuatu yang salah. "Tuan muda, sudah ditunggu di ruang pribadi Tuan Besar," salah satu pelayan berkata dengan sopan kepada Aiden. Aiden mengangguk pelan dan berjalan menuju lantai 2 di mana ruang pribadi ayahnya. Mengetuk pintu beberapa kali saat akan masuki ruangan ayahnya sampai terdengar sautan dari dalam ruangan tersebut. Barulah ia buka pintu dan masuki ruangan tersebut dengan perlahan. "Didi dan Mommy, ada apa menyuruhku pulang?" tanyanya ketika berada di hadapan kedua orang tuanya yang menatapnya dengan penuh amarah. Bulu kuduknya berdiri ketika merasakan situasi yang mulai menegang. Perasaannya mulai gundah dan sedikit takut, tapi ia berpikir apa salahnya. Sampai-sampai kedua orang tuanya menatapnya dengan penuh mengintimidasi. "Duduk." Akhirnya setelah berapa detik terdiam, kini Sander berusaha dengan nada yang tegas dan terdengar sangat mengerikan. Aiden menatap wajah kedua orang tuanya. Cece memalingkan wajahnya, kesal dan penuh kecewaan saat tatapan matanya berbentur dengan tatapan mata Aiden. Fix, Aiden berpikir jika dirinya yang sedang menghadapi masalah yang besar, tapi ia tidak tahu apa itu. "Ada apa, Dad?" Masih tampak bingung, namun ia juga menetrakan godok jantungnya bertahu-tahu bagai genderang yang perang ditabuh. "Daddy tidak ingin menghajarmu atau marahimu. Kau sudah dewasa dan sudah tahu mana yang baik dan tidak. Dan segala perbuatan baik atau tidak pasti kau bisa bertanggung jawab kan? Iya kan? Benar tidak?" Aiden mengangguk sebagai jawaban membenarkan perkataan dadinya. Tapi Daddy hanya ingin bertanya, "Apa yang suka melakukan kepada Gwen?" Satu pertanyaan yang membuat jantungnya semakin tidak karuan. Wajahnya yang tidak biasa kini berubah pias. "Well, tidak perlu kamu jawab, karena Daddy sudah tahu jawabannya." Sander menyatukan kedua tangannya atas meja, menatap putranya dengan datar, namun mampu menusuk sampai ke jantung putranya. Aiden menundukkan kepalanya, merasa takut dengan sorot mata itu. "Maaf, Dad," hanya mengucap kata maaf tanpa menyebutkan apa kesalahannya. "Tidakkah kamu bisa menahan sedikit lagi sampai merusaknya?" Kali ini Cece yang bersuara dan menatap penuh kecewaan. "Bob, aku sudah tidak perlu bicara lagi. Kamu harus tanggung jawab atas semua perbuatan kamu," tegas Cece sambil mengutus air matanya yang menetes tanpa diminta. "Gwen hamil, Ai. Apa kau sudah gila melakukannya di saat Gwen masih duduk di bangku sekolah?" desis Sander. Ya, sebelumnya Arjuna sudah menghubungi Sander dan Cece memberitakan hal tersebut. Sontak saja mendengar hal tersebut membuat Cece hampir pingsan, namun Sander segera menenangkannya. Dek, jantung Aiden sudah ingin meloncat dari tempatnya karena sangat terkejut. Ia terdiam bagai patung. Tenggorokannya mendadak seret. Perasaannya campur aduk tidak karuan yang ia rasakan saat ini. Tidak menyangka jika perbuatannya ternyata membuahkan hasil. "Mommy ingin sekali menampar wajah kamu dan mukulmu hingga babak belur. Tapi bersyukurlah karena Didi mencegahku agar tidak melukai fisikmu. Kau sudah buat malu keluarga kita, Aiden. Kami yang percaya jika kau bisa menjaga gue ternyata salah. Kami kecolongan dan akhirnya seperti ini." JJ bicara panjang lebar, meluapkan rasa kecewa kepada putranya. Bob, maafkan aku," ucap Aiden penuh rasa bersalah. "Sudah, mau dibahas sampai ujung dunia pun tidak akan pernah membalikkan keadaan," tegas Sander. "Kita ke rumah keluarga Manuel sekarang. Tapi bersiaplah jika nanti kau mendapat hukuman dari Arjuna atau apapun." Lanjut Sander. "Jangan emosi, calm down, oke? Jangan menyalahkan mereka." Sampai di rumah Gwen, Sander, JJ, dan Aiden berjalan tergesa memasuki rumah tersebut. Dan salah satu pelayan yang ada di sana menginstruksi mereka
untuk ke lantai 2. Arjuna menoleh saat melihat ketiga orang tersebut memasuki kamar ibunya. Matanya menyalang, tangannya yang tadinya bersedekat dada sambil bersandar dinding kini terkepal kuat. Ia berjalan menghampiri Aiden tanpa basa-basi atau tendeng aling-aling. Ia langsung berikan bau mentah ke wajah Aiden. Sontak saja, aksi Arjuna yang brutal membuat orang yang di sana terkejut dan menjerit. Sander yang melihat putranya babak belur diajar oleh Arjuna pun menghela napas tanpa berniat melarainya. Sudah diduga jika Arjuna akan bertindak seperti ini karena pria itu mempunyai temperamental yang tinggi. Nue dan Bondan di sana langsung melihat Arjuna menjauh dari Aiden yang wajahnya sudah babak belur. Biarkan aku menghabisinya, lepas. Arjuna tetap memberontak, belum puas mengajar Aiden. Diam Arjuna, kendalikan emosimu, bentak Bondan dengan keras dan berhasil membuat Arjuna diam, seraya mengumpat kesal. Nue sampai bergetar takut melihat putranya yang babi buta mengajar Aiden. Entah keturunan dari mana. Putranya mempunyai jiwa iblis. Jeje membantu putranya yang tergeletak di atas lantai dengan kondisi wajah yang sudah memar. Salah satu matanya bengkak dari sudut bibirnya yang pecah dan mengeluarkan darah. Aiden meringis kesakitan. Ia tidak melawan saat Arjuna mengajarnya, karena yang pantas mendapatkannya. Aku sebagai orang tua, Aiden minta maaf dengan terjadinya masalah ini. Kita sama-sama teledor dan kecolongan dengan mereka berdua, dan mereka melakukan kesalahan suka sama suka, tidak paksaan sama sekali. Sander bersuara ketika suasana sedikit tenang, walau masih ada sedikit ketegangan di sana. Semua terdiam mendengarkan perkataan Sander yang bijak. Ya, benar. Yang dikatakan Sander jika mereka sebagai orang tua, teledor, dan kecolongan. Mereka juga yang salah terlalu membebaskan Aiden dan Gwen karena percaya jika Aiden mampu menjaga Gwen sampai tiba waktunya. Akan tetapi, tak disangka jika kepercayaannya malah memberikan kesempatan untuk mereka melakukan hubungan luar batas. Tidak sepatutnya jika hanya menyalahkan kedua pelakunya saja. Aiden akan bertanggung jawab, dan itu pasti. Dia menyakiti darah kita dengan kekerasan, karena semua setelah terlanjur terjadi. Mau seperti apapun mengajar mereka, semua tidak akan kembali seperti semula. Rasa kecewa pasti ada, tapi kembali lagi ke hati kita masing-masing. Mampu tidak untuk berlapang dada menerima semua ini. Terang Sander dengan sangat bijaksana. Semua yang masih terdiam dan mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Sander, suasana juga semakin tenang. Arjuna pun sudah mengendalikan emosinya. Mereka sudah berpikir jernih saat ini. Tidak dikendalikan emosi lagi. Lalu, di mana Gwen? Tanya Jeje sambil megangi lengan putranya agar tetap berdiri tegak. Di kamarnya, jawab Vika yang tertidur lemas di atas tempat tidur dengan mata yang sembab. Apa dia baik-baik saja? Tanya Jeje kepada Oma Rima yang sedang menepuk-nepuk punggung Gwen dengan lembut. Gwen memeluk Oma Rima dengan erat dan menumpahkan tangisnya. Ya, begitulah. Dia sangat terpukul dan juga merasa sedih karena sudah membuat orang tuanya semua kecewa. Jawab Oma Rima sembari menghela napas. Aiden meringis sambil memegang pipinya, lalu duduk tepi tempat tidur dan mengusap lengan Gwen dengan lembut. Rasa bersalah menyeruak masuk ke dalam badannya. Karena dialah Gwen menjadi seperti ini. Apakah saya dibawa ke dokter kandungan? Tanya Sander yang berdiri di samping Jeje sambil merangkul pundak istrinya. Sudah tadi sama Arjuna dan kehamilannya sudah berusia 9 minggu. Jelas Oma Rima. Sontak Jeje dan Sander melotot horor kepada Aiden. Pada waktu kamu ingin menikah dengan Gwen 2 bulan yang lalu, kau sudah melakukannya, Ay? Tanya Sander dengan tajam. Aiden menganggukkan kepalanya dengan pelan. Sander menggeram kesal. Tangan terkepal kuat ingin melayangkan tinju ke wajah putranya, namun diurungkannya. Merasa kasihan karena wajah Aiden sudah babak belur. Hari ini juga kalian menikah, tegas Sander. Kia detik-detik menuju N.